Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yana Magoyonanda. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai investigasi digital forensik untuk kasus satu keluarga tewas di Ciputa Timur, di mana terdapat dugaan AF yang terjerat pinjol. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Dimas Katon Rahmat Adityo, kemudian Eka Yana Magoyonanda yaitu saya sendiri, kemudian ada Muhammad Ilham Nugroho dan juga Rafidan Adnantoro. Kasus ini menimbulkan perhatian besar karena terdapat dugaan bahwa salah satu korban, AF, mengalami tekanan psikologis akibat keterlibatannya dalam pinjaman online. Peran digital forensik sangat penting dalam mengungkap fakta dan memastikan apakah dugaan ini memiliki keterkaitan dengan motif kejadian. Sebagai langkah awal, pihak kepolisian telah menyerahkan 3 unit telepon genggam milik korban untuk dianalisis. Tugas kami adalah menelusuri perangkat tersebut untuk menemukan bukti-bukti digital yang relevan, seperti aktivitas pada aplikasi pinjol, pesanan ancaman, atau tanda-tanda tekanan psikologis yang dialami oleh korban. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga integritas data dan memastikan hasil yang akurat. Presentasi ini akan membahas langkah-langkah investigasi yang dilakukan temuan utama dari perangkat korban, serta kesimpulan awal berdasarkan bukti yang ditemukan. Tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran jelas mengenai peran pinjol dalam kasus ini, dan rekomendasi langkah selanjutnya untuk mendalami penyelidikan lebih lanjut. Mari kita mulai dengan metodologi yang digunakan dalam analisis ini. Baik, pada slide berikutnya adalah metode investigasi. Langkah pertama langkah awal yang kami lakukan adalah mengisolasi perangkat korban. 3 unit telepon genggam yang ditemukan di lokasi kejadian diserahkan kepada tim digital forensik untuk memastikan data tidak ada yang berubah selama proses analisis. Kami menggunakan metode standar termasuk membuat image forensik dari setiap perangkat. Image ini adalah salinan identik dari data perangkat yang memungkinkan kami bekerja tanpa mempengaruhi bukti asli. Kedua, kami mengekstrak data menggunakan perangkat lunak khusus. Kami menggunakan Celebrate UFED, alat yang dirancang untuk ekstraksi data lengkap dari perangkat digital. Dengan alat ini, kami dapat mengakses berbagai jenis data seperti aplikasi yang terinstal, riwayat panggilan, pesan teks, email, dan data lokasi. Ekstraksi ini memastikan kami mendapatkan informasi yang komprehensif dari perangkat korban. Ketiga, fokus kami adalah memeriksa aktivitas pada aplikasi pinjaman online. Kami mengidentifikasi 3 aplikasi pinjol yang terinstal di perangkat korban AF. Untuk setiap aplikasi, kami menganalisis log aktivitas, termasuk pembayaran yang dilakukan, tunggakan yang ada, serta pesan pengingat pembayaran. Selain itu, kami juga memeriksa apakah terdapat pesan ancaman atau tekanan dari pihak kolektor aplikasi tersebut. Keempat, kami menganalisis komunikasi digital seperti pesan teks dan email. Pesan-pesan ini diperiksa untuk mencari tanda-tanda tekanan psikologis, seperti ancaman verbal atau intimidasi. Kami juga memeriksa log panggilan untuk mencatat adanya komunikasi intensif dengan pihak tertentu, khususnya dalam periode waktu sebelum kejadian. Dan yang terakhir, kami mencocokkan data aktivitas dengan waktu kejadian. Dengan menggunakan timestamp dari aktivitas terakhir di perangkat, kami memeriksa apakah ada korelasi dengan waktu kejadian tragis. Analisis ini membantu mengidentifikasi kemungkinan kondisi mental korban sebelum insiden terjadi, seperti pencarian solusi terkait pinjol atau aktivitas lain yang mencerminkan tekanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil investigasi yang telah kami lakukan. Di mana yang pertama ini kami berhasil mengidentifikasi 3 aplikasi pinjaman online yang aktif digunakan
oleh perangkat korban atau AF, di mana ketiga aplikasi ini memiliki status aktif dengan catatan bahwa korban memiliki tunggakan pembayaran yang cukup signifikan pada masing-masing aplikasi ini. Data ini diperoleh dari log aktivitas aplikasi, termasuk jumlah pinjaman, kemudian riwayat notifikasi, dan juga ada batas waktu pembayaran di perangkat tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat pesan ancaman yang kami temukan dalam komunikasi melalui aplikasi dan juga pesan teks. Dari analisis pesan, kami menemukan beberapa ancaman verbal yang dikirim oleh pihak kolektor pinjaman online terhadap korban. Kemudian pesan-pesan ini mencakup intimidasi seperti ancaman menyebarkan data pribadi korban dan tekanan untuk segera melunasi pinjaman dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, adanya aktivitas terakhir korban, menunjukkan pencarian terkait cara mengatasi pinjaman online, di mana korban melakukan pencarian melalui browser di perangkatnya dengan keyword atau kata kunci seperti cara mengatasi hutang pinjol dan apa yang terjadi jika gagal bayar pinjol. Aktivitas ini terjadi beberapa jam sebelum kejadian tragis ini eh, terjadi di TKP. Kemudian yang keempat ada log panggilan yang menunjukkan komunikasi intensif dengan beberapa nomor tak dikenal. Nah, selama 3 hari sebelum kejadian, terdapat puluhan panggilan dari nomor yang tidak dikenal di HP korban, di mana nomor-nomor ini tidak ada di dalam daftar kontak. Nah, panggilan-panggilan ini rata-rata berlangsung dalam waktu yang cukup singkat, diduga berasal dari pihak kolektor yang mencoba menekan korban untuk membayar tunggakan. Kemudian yang kelima, data lokasi menunjukkan korban berada di rumah selama 48 jam terakhir. Berdasarkan data geolokasi dari perangkat korban, tidak ada catatan di mana korban meninggalkan rumah dalam waktu 48 jam terakhir atau selama 2 hari. Ini mendukung hipotesis bahwa kejadian ini terjadi dalam kondisi tekanan psikologis yang memuncak di dalam rumah. Kemudian yang keenam, ada metadata yang menunjukkan file di perangkat korban dimodifikasi pada waktu yang mencurigakan, di mana beberapa dokumen di perangkat korban, termasuk tangkapan layar dari aplikasi pinjol, terakhir dimodifikasi pada malam sebelum kejadian. Hal ini menunjukkan kemungkinan korban sedang mempersiapkan informasi atau menghadapi situasi yang cukup mendesak. Kemudian yang ketujuh, tidak ada tanda-tanda intervensi dari pihak ketiga dalam perangkat yang ditemukan, di mana analisis integritas perangkat ini tidak menemukan bukti peretasan atau manipulasi oleh pihak eksternal. Semua aktivitas di perangkat tampaknya dilakukan oleh korban sendiri. Kemudian ada yang kedelapan, riwayat komunikasi dengan anggota keluarga tidak menunjukkan konflik internal. Pesan terakhir antara korban dan anggota keluarganya bersifat netral hingga hangat. Tidak ada indikasi yang mencurigakan mengenai konflik-konflik keluarga yang signifikan dari riwayat pesan atau panggilan yang ada. Kemudian yang kesembilan, adanya aktivitas pembayaran menunjukkan usaha korban untuk melunasi hutang. Kami menemukan beberapa transaksi yang dilakukan melalui e-wallet korban untuk membayar sebagian pinjaman online. Namun, jumlah pembayaran masih jauh dari total tunggakan yang harus dilunasi oleh korban. Dan yang ke-10, adanya kombinasi tekanan finansial dan ancaman digital menjadi faktor signifikan. Berdasarkan semua bukti digital yang ditemukan, tekanan finansial akibat tunggakan pinjaman online, kemudian adanya ancaman verbal, dan usaha korban yang terbatas untuk menyelesaikan masalah menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kondisi psikologis korban sebelum insiden tragis bunuh diri satu keluarga ini. Kesimpulan utama dari hasil investigasi ini adalah adanya keterkaitan yang kuat antara tekanan finansial akibat pinjaman online dengan kondisi psikologis korban sebelum terjadinya insiden. Ditemukan bahwa korban dengan inisial AF menghadapi ancaman verbal dan intimidasi dari pihak kolektor pinjaman online. Aktivitas terakhir pada perangkat korban menunjukkan upaya mencari sebuah solusi, namun situasi tampaknya menjadi terlalu rumit untuk ditangani. Kombinasi tekanan ini berpotensi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada peristiwa tragis ini.
Data digital juga menunjukkan bukti adanya tekanan psikologis yang konsisten. Pesan ancaman, log panggilan intensif, dan riwayat pencarian terkait hutang pinjaman online mengindikasikan adanya tekanan yang signifikan terhadap korban. Selain itu, riwayat pembayaran menunjukkan usaha korban untuk dapat menyelesaikan hutangnya. Namun, jumlah yang dibayarkan belum mencukupi untuk menghentikan tekanan dari pihak kolektor. Tidak adanya tanda-tanda manipulasi eksternal ataupun konflik internal yang signifikan. Analisis perangkat tidak menemukan adanya bukti peretasan, manipulasi data, ataupun intervensi dari pihak ketiga. Selain itu, komunikasi terakhir dengan anggota keluarga pun tidak menunjukkan konflik internal yang relevan dengan peristiwa ini. Semua bukti mengarah pada tekanan eksternal sebagai faktor utamanya. Kami merekomendasikan langkah-langkah lanjutan untuk memperdalam penyelidikan. Yang pertama, pemeriksaan tambahan terhadap 2 perangkat korban lainnya untuk memastikan tidak adanya data yang terlewat. Yang kedua, meminta data lengkap dari aplikasi pinjaman online terkait riwayat pinjaman dan komunikasi dengan korban. Yang ketiga, memberikan perhatian pada dampak psikologis bagi keluarga korban yang masih hidup untuk menghindari dampak serupa. Kasus ini menyoroti pentingnya regulasi terhadap pinjaman online dan juga perlindungan kepada konsumen. Tekanan finansial dan ancaman verbal yang diterima korban mencerminkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional pinjaman online. Kami akan merekomendasikan pihak berwenang untuk mempertimbangkan penguatan regulasi yang melindungi konsumen dari praktik intimidasi yang merugikan. Baik, demikianlah yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.